Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komunikasi antar budaya dalam konteks organisasi sosial. Yang pertama itu ada organisasi formal, konteks budaya, ada 3 poin. Yang pertama itu ada pengaruh budaya terhadap organisasi formal, implementasi budaya dalam organisasi formal, dan dampak organisasi formal pada budaya. Sebelumnya, organisasi formal itu adalah entitas yang terstruktur dengan jelas, memiliki hierarki yang ditetapkan, dan prosedur operasional yang telah ditentukan. Budaya organisasi ini merujuk pada nilai-nilai, norma-norma, dan keyakinan yang mempengaruhi cara anggota organisasi berinteraksi dan bekerja sama. Hubungan antara organisasi formal dan budaya itu ada 3 tadi. Yang pertama ada pengaruh budaya terhadap organisasi formal, di mana budaya organisasi dapat mempengaruhi struktur organisasi formal. Misalnya seperti organisasi yang lebih hierarkis mungkin memiliki budaya yang menekankan perintah dan kendali. Yang kedua ada implementasi budaya dalam organisasi formal. Itu di mana penting untuk memastikan bahwa budaya yang diinginkan tercermin dalam kebijakan dan praktik organisasi formal. Nah, ini mungkin melibatkan pelatihan karyawan, komunikasi yang jelas, dan dukungan dari manajemen. Poin yang ketiga itu ada dampak organisasi formal pada budaya. Ini sebaliknya, struktur organisasi formal juga dapat mempengaruhi budaya organisasi. Sebuah organisasi yang terdesentralisasi mungkin mendorong budaya yang lebih kolaboratif. Yang kedua, ada beberapa model organisasi. Model organisasi ini mengacu pada struktur, pola, atau kerangka kerja yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk mengatur tugas, tanggung jawab, hierarki, dan interaksi antar anggotanya. Beberapa model organisasi ini yang umum digunakan itu ada 5. Yang pertama ada struktur fungsional. Nah, dalam model ini, organisasi dibagi menjadi departemen atau divisi berdasarkan fungsi atau jenis pekerjaan yang berbeda, seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusianya. Yang kedua ada struktur matriks. Model ini menggabungkan struktur fungsional dengan struktur proyek. Anggota organisasi ini bekerja di bawah 2 otoritas, yaitu manajer fungsional dan manajer proyek. Yang ketiga ada struktur divisi, di mana organisasi dibagi menjadi unit bisnis yang berdiri sendiri atau divisi yang memiliki tanggung jawab dan otonomi mereka sendiri. Yang keempat ada struktur jaringan. Organisasi ini didasarkan pada kerjasama dan kemitraan yang kuat antara unit bisnis atau individu yang saling bekerja sama dalam jaringan. Yang kelima ada struktur organisasi metrik kombinasi. Ini adalah gabungan dari beberapa model organisasi dan seringkali digunakan dalam organisasi yang kompleks atau global. Pemilihan model organisasi tergantung pada tujuan, ukuran, sumber daya, dan jenis industri organisasi tersebut. Setiap model memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing dan bisa diubah seiring berjalannya waktu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dua model teoritis organisasi yang berbeda dalam pandangan mereka tentang manusia, itu model mesin dan model birokratik. Ada dua gambaran singkat tentang dua model tersebut. Yang pertama ada mode mesin. Pandangan tentang manusianya, model mesin melihat manusia dalam organisasi sebagai komponen yang dapat diatur dan diprediksi seperti mesin atau alat. Jadi manusia dianggap sebagai faktor produksi yang hanya ada untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan dengan efisien dan tanpa banyak pemikiran kreatif. Yang kedua ada model birokratik. Pandangan tentang manusianya tuh
Model birokratik menganggap manusia dalam organisasi sebagai anggota yang tunduk pada aturan, peraturan, dan hierarki. Manusia dianggap sebagai birokrat yang akan mengikuti prosedur yang ditetapkan tanpa banyak kebebasan atau inisiatif. Yang ketiga itu ada model human relation. Nah, beberapa poin kunci dari model human relation ini ada 4. Yang pertama, pentingnya hubungan manusia. Di model ini mengakui bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya tergantung pada efisiensi operasional, tetapi juga pada hubungan manusia di dalamnya. Hubungan yang baik antar anggota organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Yang kedua, ada perhatian terhadap kesejahteraan karyawan. Nah, dalam konteks model ini, organisasi diharapkan memberikan perhatian pada kesejahteraan dan kebutuhan psikologis karyawan. Ini termasuk mendengarkan, berkomunikasi dengan baik, dan memahami perasaan dan kebutuhan karyawan. Yang ketiga, ada fokus pada kepuasan kerja. Model human relation ini menekankan pentingnya kepuasan kerja sebagai faktor yang dapat memotivasi karyawan dan meningkatkan kinerja mereka. Kepuasan kerja itu dipandang sebagai hasil dari hubungan kerja yang baik dan pengakuan atas prestasi. Yang keempat itu ada komunikasi dan partisipasi. Komunikasi yang terbuka dan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan ini dianggap sangat penting untuk menciptakan iklim kerja yang positif. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ilmi. Baiklah, yang ketiga ada komunikasi disiplin dalam organisasi. Yang pertama itu disiplin. Disiplin dalam organisasi merujuk pada penerapan aturan, norma, dan etika yang telah ditetapkan oleh organisasi untuk memastikan bahwa anggota organisasi, termasuk karyawan dan anggota staf lainnya. Disiplin dalam organisasi ada hal yang penting karena berperan dalam satu, memelihara ketertiban, yang kedua meningkatkan kinerja, yang ketiga mengatasi pelanggaran, dan yang keempat menciptakan lingkungan kerja yang profesional, dan yang kelima menjaga reputasi organisasi. Disiplin biasanya diterapkan melalui berbagai cara, termasuk teguran tertulis, pembentukan gaji, sanksi, atau bahkan pemecatan dalam kasus-kasus serius. Namun penting untuk mencatat bahwa disiplin harus diterapkan secara adil dan konsisten untuk menghindari ketidakpuasan dan konflik dalam organisasi. Dan yang kedua ada produktivitas. Produktivitas dalam organisasi mengacu pada kemampuan organisasi untuk menghasilkan hasil atau keluaran yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. Ini adalah salah satu indikator utama kinerja organisasi. Produktivitas sangat penting karena mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan dan persaingan di pasar. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang produktivitas dalam organisasi. Yang pertama, keluaran yang diinginkan. Yang kedua, efisiensi sumber daya. Dan yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Dan yang keempat, peningkatan produktivitas. Yang kelima, kaitannya dengan kualitas. Dan yang terakhir, ada peran manajemen. Peningkatan produktivitas dapat membantu organisasi memicu pertumbuhan, keunggulan kompetitif, dan keberlanjutan jangka panjang. Dan yang ketiga ada SDM, modal sebagai masukan. SDM atau sumber daya manusia dan modal merupakan dua komponen penting dalam organisasi yang berperan sebagai masukan atau input. Dalam organisasi, proses dan operasi organisasi termasuk dalam konteks disiplin. Nah, mari kita bahas mengenai keduanya, berkaitan dengan disiplin dan organisasi. Yang pertama ada sumber daya manusia atau SDM. Disiplin SDM adalah elemen yang sangat penting dalam menjaga disiplin organisasi. Karyawan yang disiplin berperan dalam menjalankan tugas mereka dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Organisasi perlu menginvestasikan dalam pelatihan dan pengembangan SDM untuk memastikan bahwa karyawan memahami peraturan dan tanggung jawab mereka.
Dan yang kedua ada modal atau termasuk keuangan dan sumber daya materi. Modal termasuk sumber daya finansial dan materi. Memainkan peran penting dalam mempertahankan disiplin dalam organisasi. Terkadang masalah disiplin dapat timbul jika organisasi menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti anggaran yang ketat atau kurangnya peralatan yang memadai. Ketika SDM dan modal diintegrasikan dengan baik dalam organisasi dan manajemen yang efektif diterapkan, maka disiplin dalam organisasi dapat ditingkatkan. Ini melibatkan pengembangan budaya kerja yang mendukung disiplin, memberikan intensif yang sesuai dengan pematuhan, serta memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan untuk menjaga disiplin atau termasuk pelatihan dan infrastruktur. Dan yang keempat ada hakikat komunikasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan aspek yang sangat penting. Hakikat komunikasi dalam organisasi melibatkan pertukaran informasi, gagasan, dan pandangan antara anggota organisasi dengan tujuan mencapai tujuan bersama. Komunikasi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti komunikasi verbal, tertulis, dan nonverbal, dan melibatkan semua tingkat hierarki dalam organisasi. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan, koordinasi tugas, membangun budaya organisasi, dan memastikan semua anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama tentang visi, misi, dan tujuan perusahaan. Kesalahan komunikasi atau kurangnya komunikasi yang efektif dapat menghambat kinerja organisasi dan menciptakan ketidakpastian di antara anggota tim. Oleh karena itu, penting untuk menjaga komunikasi yang terbuka, jujur, dan efektif dalam organisasi. Dan yang kelima ada organisasi dan masyarakat. Hubungan antara organisasi dan masyarakat adalah aspek penting dalam konteks sosial dan bisnis. Organisasi merupakan bagian dari masyarakat yang lebih besar, dan keduanya memiliki pengaruh saling mempengaruhi. Berikut adalah beberapa aspek tentang bagaimana organisasi dan masyarakat berinteraksi. Yang pertama adalah kontribusi pada masyarakat, yang kedua ada tanggung jawab sosial, yang ketiga ada pengaruh kebijakan publik, dan yang keempat masyarakat sebagai pengaku kepentingan, dan kelima adalah etika bisnis, dan yang keenam ada diversitas dan inklusi, ketujuh ada komitmen dan kolaborasi, dan kedelapan ada tanggapan terhadap isu-isu sosial. Keseluruhan hubungan antara organisasi dan masyarakat adalah dinamis dan dapat memengaruhi reputasi, keberlanjutan, dan kesuksesan jangka panjang organisasi. Oleh karena itu, organisasi yang harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan dan tindakan mereka. Selanjutnya ada hambatan-hambatan. Berikut adalah beberapa hambatan yang umum ditemui dalam manajemen organisasi. Yang pertama, kurangnya komunikasi yang efektif. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya komunikasi yang efektif di antara anggota organisasi, misalnya umpan balik, atau kurangnya komunikasi konflik kepentingan antara berbagai anggota organisasi seperti manajemen dan serikat pekerja dapat menjadi hambatan. Yang ketiga ada resistensi perubahan. Orang cenderung resisten terhadap perubahan, terutama jika perubahan tersebut mempengaruhi cara mereka bekerja atau peran mereka dalam organisasi latihan. Jika karyawan tidak memiliki keterampilan atau pelatihan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka, ini dapat menghambat produktivitas dan menyebabkan ketidakpuasan pekerja. Dan yang kelima ada ketidakadilan dan organisasi atau perlakuan yang tidak setara terhadap anggota tim dapat menciptakan ketegangan dan nama ada biaya dan sumber daya terbatas. Keterbatasan anggaran atau sumber daya dapat menghambat kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Dan yang ketujuh ada ketidakpastian eksternal. Perubahan dalam lingkungan eksternal seperti perubahan regulasi atau persaingan yang meningkat. Yang kedelapan ada ketidakcocokan budaya organisasi.
Jika budaya organisasi tidak cocok dengan nilai-nilai atau tujuan individu atau kelompok dalam organisasi, ini dapat menciptakan konflik budaya yang menghambat kerja sesama. Yang terakhir ada pemahaman dan pengelolaan hambatan-hambatan ini. Sangat penting untuk mencapai keberhasilan organisasi sama untuk mengidentifikasi, mengatasi dapat berfungsi secara efektif dan mencapai tujuannya. Selanjutnya, Elvina. Selanjutnya ada manusia dan masa depan. Manusia di masa mendatang akan terus melihat kemajuan teknologi yang pesat dengan perkembangan di bidang kecerdasan buatan, kompetensi kuantum, perangkat yang bisa dikenakan, dan teknologi lainnya yang akan mengubah cara kita hidup dan bekerja. Selain itu, ada ekspektasi bahwa umur harapan manusia akan terus meningkat berkat kemajuan dalam perawatan kesehatan dan bioteknologi, yang berarti manusia akan hidup lebih lama. Namun, pekerjaan dan ekonomi juga diperkirakan akan mengalami perubahan besar akibat otomatisasi dan kecerdasan buatan yang semakin canggih, sehingga adaptasi menjadi kunci penting. Selama masa depan, manusia juga akan terus menghadapi isu-isu lingkungan, termasuk perubahan iklim, keberlanjutan sumber daya, dan pelestarian alam. Sekian persentase dari kelompok 9. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.